Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tirta Fitri Aryani dan rekan saya Alia Laina dan Putri Alivia dari Fakultas Kedokteran Prodi Farmasi Angkatan 2022 kelas A. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan materi tentang dimensi dan vektor. Yang pertama adalah pengertian dimensi. Dimensi adalah penggambaran atau cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol lambang besaran pokok. Pada sistem satuan internasional, ada 7 besaran pokok yang berdimensi, sedangkan 2 besaran pokok tambahan tidak berdimensi. Cara penulisan dimensi, suatu besaran dinyatakan dengan lambang huruf tertentu dan diberi tanda kurung persegi seperti pada tabel berikut. Yang pertama ada dimensi panjang yang dilambangkan dengan L, kemudian ada massa yang dilambangkan dengan M, waktu dilambangkan dengan T, temperatur dilambangkan dengan theta, kuat arus listrik dilambangkan dengan I, jumlah zat dilambangkan dengan N, dan intensitas cahaya dilambangkan dengan J. Apapun jenis satuan besaran yang digunakan tidak akan mempengaruhi dimensi besaran tersebut. Misalnya, satuan panjang yang dinyatakan dalam sentimeter, meter, kilometer mempunyai dimensi yang sama, yakni L. Selanjutnya ada dimensi untuk besaran turunan yang diperoleh dari kombinasi besaran pokok. Contohnya ada dimensi luas yang didapat dari panjang kali panjang sehingga berdimensi L pangkat 2. Kemudian ada volume. Volume didapat dari panjang kali panjang kali panjang sehingga berdimensi L pangkat 3. Lalu selanjutnya adalah besaran. Nah, besaran berdasarkan arahnya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran skalar yaitu besaran yang tidak punya arah. Contohnya seperti massa, panjang, waktu, kelajuan, dan massa jenis. Nah, untuk besaran vektor itu adalah besaran yang punya arah. Contohnya seperti gaya, percepatan, kecepatan, dan momentum. Nah, untuk lambang vektor, penulisannya itu ditulis dengan huruf kecil bergaris atas atau menyebut titik pangkal dan ujungnya. Nah, untuk anak panah menunjuk arah yang ditunjuk vektor. Lalu besar kecilnya vektor dilambangkan dengan besar kecilnya anak panah. Bentuk penulisan vektor. Nah, bentuk penulisan vektor ini dibagi menjadi dua, yaitu ada vektor posisi dan vektor basis. Nah, untuk vektor posisi itu ditulis dalam notasi vektor terhadap titik acuan. Contohnya seperti vektor posisi titik A dari O adalah ditulis dengan OA. Dan untuk vektor basis, itu ada vektor satuan sumbu X ditulis dengan I, untuk sumbu Y ditulis dengan J, dan sumbu Z ditulis K. Nah, contohnya seperti di sini ada vektor A dituliskan dengan X dikali I ditambah Y dikali J ditambah Z kali K. Maksudnya adalah panjang koordinat X, I, lalu ditambah panjang koordinat Y, J, ditambah panjang koordinat Z, K. Nah, lalu ada panjang vektor basis yang berupa panjang atau nilai skalar. Nah, ini untuk nilai skalar ditulis dengan di dalam nilai mutlak atau tanda mutlak. Ya, untuk rumusnya yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, selanjutnya ada nilai arah vektor. Nah, arah dari vektor atau koordinat di dalam koordinat itu juga mempengaruhi nilai vektor. Nah, seperti vektor positif itu untuk arah ke atas terhadap sumbu Y dan ke kanan terhadap sumbu X. Sedangkan untuk vektor negatif itu arah ke bawah terhadap sumbu Y dan ke kiri terhadap sumbu X. Lalu selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, untuk penjumlahan terdapat 3 metode, yaitu ada cara segitiga, cara jajar genjang, dan poligon. Nah, untuk cara segitiga dapat kita lihat di gambar ini, kita tarik garis dari pangkal garis vektor A hingga ujung garis vektor B. Nah, sehingga kita dapat memperoleh panjang R sama dengan A tambah B. Lalu untuk cara jajar genjang yaitu kita membuat garis bantu baru untuk
menarik garis dari penjumlahan vektor A tambah B. Nah, lalu untuk cara poligon, sebetulnya itu caranya hampir sama dengan cara segitiga, tetapi di sini dari cara poligon ini lebih dari 2 vektor. Nah, lalu untuk pengurangan, yaitu maksud dari pengurangannya adalah garis vektor yang terbalik. Bisa kita lihat di yang B, di contoh yang B. Nah, di sini sesungguhnya garis aslinya adalah ke kanan garis B, tetapi karena kita dikurangi jadi berkebalikan atau bertolak belakang dengan garis B yang awal. Jadi A dikurangin B dan seterusnya. Komponen vektor. Vektor terurai menjadi komponen X dan Y yang paling tegak lurus dan memiliki resultan dengan arah yang merupakan vektor yang terurai itu sendiri. Contohnya seperti gambar di samping. X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, tan theta sama dengan Y per X. Penjumlahan analitik. Resultan. Hasil dari penjumlahan, pengurangan, atau perkaliannya. Resultan sama dengan besar vektor sama dengan R sama dengan mutlak A, atau ditulis dalam tanda mutlak. Dua buah vektor yang tegak lurus. Resultan vektor dihitung menggunakan teorema Pythagoras. Contohnya seperti pada gambar di samping. R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Arah resultan atau theta terhadap sumbu X dapat dihitung. Theta sama dengan tan min 1Y per X. Contoh, gaya 4N yang bergerak ke arah utara dan gaya 10N yang bergerak ke barat ditimbangkan dengan vektor. Tentukan resultan dan arahnya. Jawabannya adalah resultan sama dengan akar 102 ditambah 42 sama dengan akar ditambah 16. Resultan sama dengan akar 116. Theta sama dengan tan min 1 4 per 10. Resultan sama dengan 10,77 N. Theta sama dengan 21,80 derajat. 2. Dua buah vektor yang tidak tegak lurus. Contohnya seperti pada gambar di samping. Resultan vektor dihitung menggunakan persamaan kosinus. Resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat kurang lebih 2AB cos theta. Arah resultan terhadap sumbu X dapat dihitung dengan persamaan sinus. B per sin alfa sama dengan A per sin beta sama dengan R per sin gamma. Berikut adalah contoh soalnya. Tentukan nilai resultan arah resultan vektor F1 dan F2. Jawabannya adalah sudut 60 derajat merupakan sudut theta. R sama dengan akar 62 ditambah 42 ditambah 2 kali 6 kali 4 cos 60. R sama dengan akar 36 ditambah 16 ditambah 48 dikali 0,5. R sama dengan akar 76R sama dengan 8,71 N. Dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa beta sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. B per sin alfa sama dengan A per sin beta sama dengan 4 per sin alfa sama dengan 6 per sin 120. Alfa sama dengan sin min 1 2 akar 3 per 6 sama dengan 35,28. Perkalian vektor. Perkalian skalar atau titik. Menghasilkan besaran skalar memiliki definisi vektor A kali B sama dengan mutlak A mutlak B cos theta. Perkalian vektor atau silang menghasilkan besaran vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor yang dikali silang. Memiliki definisi vektor A kali B sama dengan mutlak A mutlak B sin theta vektor E. Sifat perkalian. Perkalian skalar. Identitas A dikali A sama dengan mutlak A kuadrat. Vektor satuan I dikali I sama dengan J dikali J sama dengan K dikali K sama dengan 1. I dikali J sama dengan J dikali K sama dengan K dikali J sama dengan 0. Komutatif A dikali B sama dengan B dikali A. Distributif A dikali B kurang lebih C sama dengan A dikali B kurang lebih A dikali C. Asosiatif M dikali A dikali N dikali B sama dengan M dikali A
A dikali B. Tegak lurus. A dikali A sama dengan 0, maka A min B. Sifat perkalian vektor. Identitas. A dikali A sama dengan 0. Vektor satuan. I dikali I sama dengan J, kali J sama dengan K, kali K sama dengan 0. I dikali J sama dengan K, J dikali K sama dengan I, K dikali I sama dengan J. J kali I sama dengan K, K kali J sama dengan I kali K sama dengan J. Antikomutatif. A dikali B sama dengan B dikali A dikali B sama dengan min B dikali A dikali B kurang lebih C sama dengan A dikali B kurang lebih A dikali C.